Kulitnya terpapar cahaya matahari dari jendela yang ia buka. Bening dan lembut. Itu gambaran paling pantas untuk indera peraba dari wanita muda yang memiliki rambut hitam yang berkilau itu. Bibirnya berwarna merah muda dan tampak sangat manis. Hidungnya yang proporsional. Dan mata kecoklatannya yang sangat indah membuat Vanessa tampak sangat cantik meski belum mandi. Tatun Tuang. Melihat panorama kota Jakarta dari ketinggian apartemen mewahnya. Ia membalikkan badan. Tubuhnya yang hanya memakai pakaian tipis memancarkan keindahan lekukan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Foto dirinya dalam figura yang tampil seksi dengan pakaian merah menjadi bukti bahwa Vanessa adalah seorang yang menjaga bentuk tubuhnya. Sebagai tuntutan. Atau ia sendiri yang menyukai keindahan dalam dirinya. Suara pancuran air terdengar dari arah kamar mandi. Vanessa tahu kalau Nolan yang berada di sana. Ia memilih duduk di ranjang dan mengambil ponselnya yang berada di meja kecil samping kasurnya itu. Jari lentiknya menyentuh layar hingga menemukan aplikasi Instagram. Ada sangat banyak notifikasi. Ia tampak kaget saat membaca deretan komentar yang terpampang di sana. Wajahnya tampak memucat saat ia menemukan sebuah berita dari media ternama. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Nolan yang muncul dengan hanya memakai handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Vanessa menoleh pada Nolan. Pria tampan yang tengah memandanginya dengan bingung. Tubuh segar Nolan tak membuat Vanessa luluh seperti biasanya. Ia tengah panik. Ada gemetar di tangannya yang tertangkap mata Nolan dengan cepat. "Ada sesuatu yang buruk?" tanya Nolan seraya mengambil kaus dari lemari. Ia menyimpan beberapa pakaian di lemari Vanessa. "Aku harus mandi," ucap Vanessa yang segera berdiri dan menaruh ponselnya. "Boleh aku merekamnya?" tanya Nolan seusai memakai kausnya. "Tidak," jawab Vanessa yang segera pergi ke kamar mandi. "Atau aku temani?" tanya Nolan lagi. "Aku rela mandi lagi." Vanessa tidak menjawab. "Seharusnya aku tidak mandi dulu," ujar Nolan seraya menggeleng sebelum memakai celana panjangnya. Pria itu kemudian mencari-cari di mana ponselnya. Ia lupa menaruhnya di mana. Saat melihat ponsel Vanessa, ia segera mengambilnya untuk menelepon ponselnya. Akan tetapi, saat membuka ponsel milik pacarnya itu, ia melihat sebuah berita yang sepertinya sedang dibaca Vanessa sebelum wanita itu menuju kamar mandi. Video syur mirip artis Vanessa Francisca tersebar di dunia maya. Nolan menggeleng tidak percaya. Ia sekalipun tak pernah merekam kegiatan malamnya dengan Vanessa. Pacarnya itu selalu melarangnya. Jadi, ketika ada berita video Vanessa yang tersebar, Nolan merasa begitu panik. Setelah menemukan ponselnya, Nolan segera mencari sumber berita itu dan ia segera menemukannya di sebuah situs dewasa. Video itu tampak tidak jelas. Wajah pelakon wanita tidak bisa dikenali dengan pasti. Walau Nolan mengakui bahwa itu mirip Vanessa. Pelakon pria pun tak terlihat wajahnya. Media perekam sepertinya diletakkan di atas bantal yang bergerak-gerak sehingga video tampak tidak jelas. Akan tetapi, Nolan berhasil menemukan sebuah petunjuk. Sebuah tato di lengan sang pria. Tato dua cincin yang terikat. Nolan menggeleng. Karena sepertinya ia tahu siapa pria itu. Akan tetapi, jika video itu benar, Vanessa dalam musibah besar. Seorang wanita yang umurnya sekitar pertengahan 30-an berdiri dengan memandangi jendela. Rambut pirang bergelombang sepanjang pundak dan wajahnya yang sangat mencerminkan keanggunan dari wanita dewasa terasa tengah merenungi sesuatu yang berat. Ia memakai pakaian yang terlihat formal untuk bekerja, tetapi sangat fashionable. Rok pendek, dan kemeja biru muda yang ketat. Ada kesan dewasa yang begitu melekat. "Kita harus mencari berita apapun yang menyangkut Vanessa. Sebentar lagi dia akan menjadi sorotan semua media," ujar Milan pada seseorang di belakangnya. "Aku tahu berita ini juga berdampak besar padamu, Milan. Aku harap skandal besar ini tidak mempengaruhi profesionalitasmu." Wanita di belakang Milan itu mendekat dan berdiri di samping Milan. Majalah Generasi hanya menerbitkan berita positif yang membangun generasi. Jadi, aku tidak setuju jika kau mencampurkannya dengan berita gosip tidak mendidik. Aku sudah tidak peduli dengan hal itu. Mona. Kita harus menjadi media terdepan yang mengetahui kabar-kabar lain tentang kasus ini. Ujar Milan menoleh ke arah Mona dengan mata yang menatap dengan tajam. Mona dengan rambut pendek dan wajah yang terlihat jauh lebih muda dari usianya tampak peduli dengan perasaan sang kepala redaksi itu.
Sebagai bawahan langsung dan sahabat Milan, Mona tahu bagaimana perasaan seorang kakak yang adiknya disakiti seperti itu. Aku akan membuat Vanessa dibenci semua orang di negeri ini, ujar Milan penuh ambisi. Vanessa kini terlihat gugup. Ia duduk sembari memperhatikan orang-orang yang tengah mondar-mandir di lokasi syuting. Ada lampu-lampu, orang yang membawa kamera, payung, dan berbagai macam alat. Kau bagus, Nes. Jangan terlalu pedulikan kesalahan tadi, ujar seorang wanita berbadan gempal sembari memberikan minuman untuk Vanessa. Vanessa tak menjawab. Ia memandang wanita yang telah menemaninya cukup lama dalam karirnya sebagai aktris. Bagi Vanessa, Della lebih dari sekadar manajer, tetapi juga saudara. Aku hanya gugup karena Rendra adalah lawan mainku, ujar Vanessa seraya meminum air putih dari gelas di tangannya. Dia sangat tampan, sahut Della setengah berbisik. Vanessa tertawa kecil sebelum kembali diam dan merenung. Ia seakan tertekan oleh banyak pikiran. 2. Berita di internet membuat pria berusia 28 itu semakin geram. Nolan meremas tangannya sembari menahan amarahnya yang ingin memuncak. Ia menghindar dari banyak pertanyaan yang dilontarkan orang-orang padanya. Ia sama sekali tidak ingin membahas video itu. Video yang membuktikan jika Vanessa tidur dengan pria lain selain dirinya. Kau ingin makan sesuatu? Aku akan pesankan, ujar seorang pria berambut keriting yang duduk di samping Nolan di sebuah sofa panjang di apartemen itu. Nolan tidak menjawab pertanyaan Gary. Ia masih diam semenjak datang ke apartemen milik teman kuliahnya itu. Gary seakan tahu apa yang terjadi. Tentu dia sudah mendengar kabar yang sangat tidak mengenakan itu. Kau yakin itu Vanessa? Tanya Gary sedikit berhati-hati. Aku melihat banyak komentar yang mungkin dari penggemar Vanessa. Kalau itu bukan Vanessa, itu hanya wanita yang kebetulan mirip. Seharusnya kau bicara pada Vanessa dulu sebelum pergi dari apartemennya. Tengah malam, kita pergi, ujar Nolan seraya memperhatikan arlojinya. 1 jam lagi, sahut Gary menoleh ke arah jam dinding di atas televisi. Pergi kemana? Tanyanya ke arah Nolan. Kelap, aku ingin minum sebanyak-banyaknya, jawab Nolan yang menoleh ke arah Gary. Gary melihat bagaimana wajah Nolan. Mata dari seorang aktor terkenal itu memerah dan wajahnya terlihat sangat kacau. Nolan yang biasanya merapikan rambutnya, kini dibiarkan acak-acakan. Mau tidak mau, Gary harus mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Cukup minum. Aku tidak akan membiarkanmu bermain dengan wanita malam ini, kata Gary yang terlihat sangat peduli dengan Nolan itu. Masih ada lanjutannya loh di part 2, jangan sampai kelewatan ya. Bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, see you next time, bye-bye.